Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting untuk diketahui seorang hamba, yang mana dengan pembahasan ini, dengan pahamnya seorang hamba mempelajari pembahasan ini, maka dia tidak akan bersuudzon kepada Allah, tidak akan berburuk sangka kepada Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi seorang hamba yang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pembahasan yang berjudul haramnya bertatayyur. Dan ini tatayyur ini, kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, terjemahan makna, maka dia maknanya adalah menganggap sial sebuah kejadian tertentu, tempat tertentu, nama-nama tertentu, nomor-nomor tertentu, warna-warna tertentu, dan selainnya. Ini namanya tatayyur. Bahkan di dalam kitab Tauhid, seorang ulama yang mengarangnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan bab khusus untuk menjelaskan betapa mengerikannya tatayyur ini. Menganggap sial ini diharamkan. Bahkan dia bisa menjerumuskan seorang hamba di dalam kesyirikan. Bahkan dia bisa mengeluarkan seorang hamba dari keislamannya ketika tatayyurnya, anggapan sialnya itu, dia jadikan bentuk ibadah dan dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 131. Kata Allah, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ta'iruhum 'indallah, sesungguhnya nasib sial mereka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia, kata Allah, mereka tidak ketahui, mereka tidak mengetahui. Demikian pula di dalam ayat yang lain, nanti kita akan jelaskan dari tafsiran ayat yang kita bacakan tadi. Di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman tentang pengucapan tatayyur ini. Kata Allah, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, ya, utusan-utusan itu mereka mengatakan bahwasanya kemalangan kalian, kesialan kalian itu karena diri kalian sendiri. Ini al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dua ayat yang dijadikan pokok di dalam pembahasan haramnya seorang bertatayyur. Kita sebutkan definisi ulang dari bertatayyur: menganggap sial sebuah kejadian tertentu, tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, warna-warna tertentu, nomor-nomor tertentu, dan sebagainya. Ketika dia menganggapnya menjadi sebuah kesialan, maka ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala innama ta'iruhum 'indallah." Ketahuilah, sesungguhnya nasib sial mereka itu semuanya adalah ketetapan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak sadar, tidak mengetahui. Kata para ulama menafsirkan tentang ayat ini, lamma kana qaumu fir'aun idza asabahum ghala wa qahtun qalu hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bisyu'mihim
wa bi syu'mihim raddallahu ta'ala alaihim bi anna ma asabahum min dhalik innama huwa biqada'ihi wa qadrihi alaihim bi kufrihim. Kata para ulama yang Allah SWT mengatakan dalam surah Al-A'raf tadi 131, ketahuilah sesungguhnya nasib sial kalian itu adalah ketentuan Allah, kata Allah. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya, kalau Al-Quran Al-Karim itu turun ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab kenapa bisa turun ayat. Adapun kalau hadis, kenapa bisa Nabi SAW mengucapkan hadis itu namanya asbabul wurud. Kalau dia sebab-sebab ya keluarnya hadis itu namanya asbabul wurud. Kalau sebab-sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Jadi kata Allah SWT di dalam firman-Nya tersebut ditafsirkan oleh para ulama, sebab kejadiannya itu yaitu ketika kaumnya Fir'aun. Ini Fir'aun ini ya musuhnya Nabi Musa alaihissalam, yang menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang penyihir, yang ketika itu diceritakan di dalam surah Thaha oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika penyihir-penyihirnya Fir'aun yang menghadapi Nabi Musa alaihissalam ya sudah tidak mampu untuk melawan Fir'aun, untuk melawan Nabi Musa alaihissalam ya, karena mereka takjub dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dilempar dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Ketika itu penyihir-penyihir itu mengatakan, ini orang ini, Musa ini bukan penyihir. Musa ini melakukan sesuatu yang memang mukjizat dari Rabb-Nya. Iya. Makanya sebagian mereka dari penyihir-penyihirnya Fir'aun itu, mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap ini bukan sihir yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ini, namun dari ya retorika yang sangat bagus dari Fir'aun, dari kelicikan akalnya, sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, oh ternyata kalian ini ya pengikutnya Nabi Musa. Oh ternyata kalian ini ya ngikut sihirnya Musa. Sehingga orang-orang penyihir-penyihir yang belum terlalu yakin dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka terkecoh dan kembali mengikut Fir'aun. Makanya sampai-sampai ya ulama mengatakan bahwasanya kalau ditanya siapa yang paling pintar tentang retorika, maka Fir'aunlah orangnya. Iya, Fir'aunlah orangnya. Perhatikan penyihir itu telah hampir sebagiannya mengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi karena kelicikan akalnya, kepintarannya dalam berbicara, maka sehingga penyihir yang lainnya itu tidak jadi mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebab turunnya ayat ini demikian, turun kepada kaumnya Fir'aun. Idza asabahum ghala wa qahtun. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada mereka. Allah uji mereka dengan Allah berikan al-ghala, yaitu musim paceklik, ya, musim kekeringan. Wa qahtun, ini sama, musim paceklik, kekeringan, panas, tidak turun-turun hujan. Qalu, ketika diberikan Allah musibah berupa musim paceklik itu kepada kaumnya Fir'aun, apa kata mereka? Hada asabana bisababi Musa. Semua kesialan ini turun karena sebab Nabi Musa alaihissalam. Ini kata mereka. Wa ashabih, demikian pula ini adalah sebabnya sahabat-sahabat Musa, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Wa bisyu'mihim, dan ini semua karena kesialan mereka. Raddallahu ta'ala, maka Allah pun membantah mereka, bi annama asabahum min dzalik, bahwa yang menimpa mereka itu innama huwa biqada'ihi wa qadrihi alaihim bikufrihim, bahwa Allah menurunkan musibah itu bukan sebab kesialan Nabi Musa, tapi itu adalah sebab maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sifati mereka di penghujung ayat, ya, kaumnya Fir'aun, Allah katakan apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui, disebabkan al-jahalah wa adamil ilm, kebodohan dan tidak adanya ilmu yang mereka miliki. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya menganggap sebuah kesialan kepada perorangan, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana kaumnya Fir'aun, mereka menganggap bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah pembawa sial di negeri mereka, sehingga Allah bantah bahwasanya kesialan itu ya justru karena sebab amalan kalian, dan mestinya kalian percaya dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Di ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya ta'irukum, kesialan kalian itu, ma'akum, itu disebabkan karena amalan kalian sendiri. Asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini, ya, anna Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala radda ala man kadzdzaba ar-rusul. Allah membantah kepada siapa saja yang menentang ar-rusul, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa usiba bil bala, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala berupa ujian, cobaan, musibah. Thumma da'a anna sababahu jaa min qibalir rusul wa bisababihim. Kemudian mereka mengatakan bahwa sebab turunnya musibah itu disebabkan Rasul yang Allah SWT utus kepada mereka. Mungkin kesialan ini karena Rasul yang Allah SWT utus kepada mereka. Fabayyanallahu ta'ala anna sababal bala min qabli anfusihim, dan Allah pun membantah mereka dan mengatakan bahwa kesialan itu sebenarnya disebabkan karena diri kalian sendiri. Wa bisababi af'alihim wa kufrihim, dan sebab perbuatan kalian dan kekafiran kalian. La min qibalir rusul, tidak dari rasul-rasul, kama da'au, sebagaimana yang mereka tuduhkan. Wa kana la'iq bihim ay yaqbalu qabla an-nasihin, dan hendaknya yang pantas bagi manusia ketika ada peringatan, maka hendaknya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima nasihat. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas sekali terdapat faedah dalam dua ayat yang kita bacakan ini tentang penuduhan kesialan kepada perorangan. Di ayat yang pertama kita sebutkan penuduhan kesialan oleh orang-orang Bani Israel atau kaumnya Fir'aun, bala tentaranya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, itu mereka menuduhkan kesialan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga ya jangan sampai menuduhkan kesialan kepada perorangan, orang-orang tertentu. Ini bisa masuk dalam bab tatayyur, menganggap sial perorangan. Ini diharamkan. Demikian pula di ayat yang kedua, bentuknya juga penuduhan kesialan kepada para rasul yang Allah SWT utus mereka. Iya. Dan ini bentuk kekufuran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua ayat ini terdapat faedah. Yang pertama, anna tatayyur min amalil jahiliyah wal musyrikin. Bahwasanya menganggap sial, kebodohan, ya, menganggap sesuatu kesialan, ini semua disebabkan kebodohan, tidak memiliki ilmu, dan ini amalannya orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin. Faedah yang kedua, itsbatul qada wal qadar wal imani bihima. Penetapan bahwasanya hendaknya seorang hamba itu mengimani akan qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir itu, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keimanan pada hari akhir, keimanan seorang itu sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengimani juga dengan keimanan yang Allah SWT wajibkan kepada mereka, yaitu beriman dengan qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Faedah yang ketiga, annal masaib bisababil ma'asi. Bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu disebabkan maksiat. Perhatikan paceklik, ya, al-ghala wa qahtun, musibah paceklik, kekeringan yang menimpa kaumnya Fir'aun di masa itu, sampai mereka tidak mendapatkan air sama sekali. Kering betul. Maka Allah SWT menurunkan musibah itu disebabkan apa? Disebabkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan oleh para ulama di antara ya ciri bahwasanya seorang hamba itu sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan banyaknya maksiat mereka, yaitu ketika mereka apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan, tidak turun hujan. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak turun.
Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat hujan telah berhenti, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberhentikan hujan, maka hendaknya kita membaca doa, mutirna bi fadlillah. Kami telah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang hendaknya dibaca ketika melihat hujan telah berhenti. Mutirna bi fadlillah. Ini jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya maksiat itu akan mendatangkan musibah. Kemudian dalam hadis yang menerangkan haramnya perkara tatayyur ini, menganggap sial ini, diterangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, "La adwa wala tiyarah wala hamah wala safar." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Tidak ada adwa, penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini namanya adwa. Ini tidak ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai muncul dari lisan-lisan kita ya menganggap perorangan tertentu sebagai orang yang mendatangkan musibah, bala, kesialan disebabkan penyakit yang dia derita. Ini diharamkan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini dalam hati kita bahwasanya seluruh penyakit itu dari qada wa qadarillah, semuanya dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini la adwa. Tidak ada penyakit yang menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tiyarah. Yang kedua, tidak ada tatayyur. Tidak ada yang namanya tatayyur. Tatayyur ini definisinya at-tasya'umu bit-tuyur. Asalnya tatayyur itu dari kata-kata at-tasya'umu bit-tuyur, menganggap sial dengan adanya suara burung atau melihat penampakan burung. Misalnya di malam hari melihat penampakan burung, ya, burung gagak atau burung hantu atau burung-burung yang dianggap sebagai burung yang memiliki sifat mistik dan semisalnya, ya. Wal asma, atau kesialan berupa nama-nama. Ini jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nama seorang yang apa namanya, ketika dia memiliki nama dengan nama itu, maka mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sering sakit ketika itu. Maka pemahaman orang-orang tua kita zaman dulu, ini orang yang seperti ini mungkin keberatan nama, maka harus diganti namanya. Mungkin sial dia dengan nama ini. Ini termasuk dari tatayyur. Atau at-tasya'umu bil alfaz. Atau menganggap sial dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, ada kata-kata tertentu yang dianggap sial. Ini termasuk tatayyur, diharamkan. Wal baqa', at-tasya'umu bil baqa'. Demikian pula disebutkan oleh para ulama menganggap sial tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat, ya, sebuah tempat di mana di situ dianggap orang sebagai tempat yang sial. Ketika datang ke situ maka pasti sial. Jangan datang ke rumahnya si fulan, anti sial, ya. Ini jangan dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk tatayyur. Dan ini amalan banyak terjadi di tengah-tengah kita. Wal ashkhas, ya, atau perorangan tertentu kita anggap sial. Ini semuanya termasuk tatayyur. Ini semua ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tiyarah. Tidak ada tatayyur. Wala hamah. Tidak ada hamah. Hamah itu definisinya bumatu, al-bumatu. Ya, sebuah burung hantu, seekor burung hantu. Kanu yatasya'amuna biha. Yang orang-orang jahiliyah menganggapnya sebuah kesialan. Ini keyakinan orang jahiliyah. Hamah, ya, burung hantu yang orang-orang jahiliyah zaman dulu yatasya'amuna biha, menganggap sial dengan adanya burung hantu itu. Kalau dia nginggap di rumah seseorang, ya, kayaknya itu akan menjadi kesialan, orang itu akan ditimpa musibah, ya, akan ada yang meninggal di rumah itu. Atau kalau ada burung gagak di rumah itu, ya, maka akan ada kecelakaan dari orang yang berada di rumah itu. Ini semuanya anggapan-anggapan orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Makanya datanglah hadis yang menerangkan wala hamah. Dan sebagian ulama menafsirkan hamah itu yaitu adanya arwah-arwah gentayangan. Orang yang sudah mati kemudian arwahnya gentayangan,
Ini tidak ada jamaah dimulakan oleh Allah SWT, tidak ada. Orang yang sudah mati maka jasadnya dikubur, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sementara arwahnya kembali kepada Allah SWT. Bagaimana dia bisa bangkit kembali dan gentayangan? Ini jangan dimulakan oleh Allah SWT, termasuk ya perkara yang bisa menjadi wasilah ila syirik. Ya, wasilah ila syirik, pengantar kepada kesyirikan. Atau misalnya ini keyakinan orang-orang Buddha atau Hindu, ya, mereka menyebutkan adanya arwah gentayangan itu reinkarnasi. Ini semua termasuk dari perkara jahiliyah. Hendaknya kita seorang muslim tidak berkeyakinan seperti ini. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan wala hamah, tidak ada reinkarnasi, ya, tidak ada yang namanya arwah-arwah gentayangan. Ini kata Nabi SAW. Jadi sudah 3, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, wala tiarah, tidak ada tatayyur, tidak ada kesialan, wala hamah, tidak ada reinkarnasi atau arwah-arwah gentayangan, wala safar, tidak ada kesialan di bulan safar. Ini jemaah dimulakan oleh Allah SWT. Sebagian ulama menafsirkan hadis, ya, menyebutkan makna hadis wala safar, tidak ada kesialan di bulan safar, sebagainya menafsirkan begitu. Karena kapan orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang zaman Nabi SAW, sebagian mereka menganggap di bulan safar itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan, sehingga mereka malas beramal, malas beribadah di zaman itu, ya, di bulan-bulan tertentu, bulan safar. Ini jemaah dimulakan oleh Allah SWT, turunlah hadis Nabi SAW, wala safar, tidak ada kesialan di bulan safar. Sebagian ulama menyebutkan safar itu adalah hayyatun takunu fi batni, yaitu seekor ular yang dia itu masuk di perut manusia, tusibul masyiyah wal insan, yang dia menyiksa atau menimpa manusia dan para hewan. Ini namanya safar. Ini tidak ada jamaah dimulakan oleh Allah SWT. Keyakinan jahiliyah seperti ini, keyakinan orang-orang tua kita itu, kenapa perutnya besar? Mungkin ada ular yang masuk di perutnya. Dan ini keyakinan mereka itu menimpa hewan-hewan dan menimpa para manusia. Yaz'amuna annaha asyaddu adwa minal jarab. Anggapan mereka ini penyakit yang paling membinasakan dan lebih binasa daripada seluruh penyakit. Faja'al hadits bin fi hadza. Maka datanglah hadis yang menentang, meniadakan perkara ini. Ini jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan tentang hadis ini. La adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan di hadis Muslim, di Sahih Muslim, ada tambahan wala nau'a wala ghul. Dan tidak ada namanya nau'. Ya, tidak ada yang namanya nau'. Nau' itu kesialan karena posisi bulan-bulan tertentu. Kalau posisi bulan di malam hari ini agak geser-geser di sini, berarti ini ada kesialan. Ini namanya nau', dan ini ada di zaman dulu. Ya, walaupun di zaman sekarang mungkin kita jarang mendengar hal yang seperti ini. Wala ghul, dan tidak ada ghul. Ini ghul ini, ya, definisinya adalah jinsun minal jinni wa syayatin. Dia bentuk jenis dari para jin ataupun syaitan, namanya ghul. Dan ini dinafikan oleh Nabi SAW. Tapi bukan peniadaan wujud mereka. Syaitan dan jin itu adalah, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai hamba yang diwajibkan untuk beribadah. Makanya diwajibkan ibadah kepada jami'ul tsaqalain, dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan Allah akan menghisab amalan mereka. Jadi bukan cuma kita yang diperintahkan untuk salat, yang diperintahkan untuk zakat, puasa, namun para syaitan dan jin juga diperintahkan untuk hal tersebut. Tapi, ya, bentuknya di sini yang Nabi SAW katakan wala ghul, tidak ada jin ataupun syaitan. Ini maksudnya bukan peniadaan wujud mereka, tapi yaz'amuna annaha tadilluhum 'anit tariqi wa tahlikuhum. Anggapan orang jahiliyah zaman dulu, ini syaitan ataupun jin ini dapat menyesatkan manusia 'anit tariq, dari sebuah jalan, ya, tersesat manusia gara-gara jin dan syaitan ini. Tidak ada jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalan kebenaran yang dia tempuh, kemudian datang syaitan untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai seorang hamba yang tersesat dari jalannya. Ini tidak ada, ya, wa tahlikuhum, sehingga tersesat dari jalan, sehingga dia binasa dengan jalan itu. Ini jangan dimulakan oleh Allah SWT, tidak ada, ya. Nabi katakan wala ghul. Makanya Nabi SAW katakan
wala ghul, tidak ada jin dan syaitan yang bisa membinasakan kalian. Semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini turun penyebutan wala ghul disebabkan apa? Sebagian manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mereka hendak melakukan ibadah tapi karena apa namanya? Rasa-rasa was-was dalam diri mereka sehingga takut untuk melakukan ibadah. Maka turunlah apa namanya? Hadis ini yang menunjukkan bahwasanya tidak ada syaitan ataupun jin yang bisa membinasakan kalian. Makanya ditegas-tegas Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah." Syaitan, jin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat membinasakan manusia, yang membunuh dia. Itu semua dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, illa biiznillah, kecuali dengan ketentuan Allah. Makanya seorang yang sudah zikir pagi dan petang, membentengi dirinya, menamengi dirinya dengan zikir-zikir dan doa, kemudian di malam hari masih diganggu oleh syaitan, masih ada rasa was-was, tandanya apa? Tandanya itu adalah ketetapan Allah SWT pada dirinya. Ketika dia telah menempuh sebab dari apa yang Nabi SAW ajarkan untuk membentengi diri dari gangguan ini, kemudian masih diganggu oleh syaitan dan jin, maka jangan dimuliakan oleh Allah SWT, itulah ketetapan untuknya. Dan bisa jadi dengan ketetapan itu dia bisa kembali kepada Allah. Perhatikan, mungkin saja orang-orang yang diganggu oleh syaitan dan jin, ya, dia bisa kembali bertaubat kepada Allah, semakin mengintrospeksi diri, sehingga dia semakin senang untuk berzikir lama. Habis sholat dia tidak langsung pulang dari rumahnya, dia duduk sejenak zikir, membaca ayat kursi, membaca zikir pagi dan petang, dia membaca dari zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW. Ini bisa jadi. Perhatikan orang-orang yang apa namanya, ya, tidak pernah diganggu oleh jin dan syaitan. Mungkin dia tidak pernah merasakan was-was dari gangguan jin dan syaitan ini, sehingga perkaranya lalai, habis sholat langsung pulang, ya, tidak pernah membaca Al-Quran. Perhatikan orang yang diganggu oleh jin dan syaitan, semakin sering dia meruqyah dirinya, semakin sering dia membaca ayat Al-Quran, dan disebabkan musibah ini hendaknya kita menjadikan dia sebagai ladang amalan, ya, bukan menjadikan dia sebagai perkara yang semakin melalaikan kita. Ini jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengemban ilmu agama, ya, para nabi, para rasul, semuanya diganggu oleh syaitan. Perhatikan Nabi Muhammad SAW disihir, ya, sampai apa namanya, sampai hampir mati. Jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, diganggu oleh gangguan jin. Kemudian datanglah malaikat Jibril mengetahui apa, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW, dan diberitahulah oleh Jibril di mana dari buhul yang apa namanya, yang disembunyikan oleh syaitan dan para penyihir. Diketahuilah dari buhul itu, dan hendaknya ketika mendapatkan buhul itu maka dihancurkan. Makanya seorang yang tersihir, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah SWT di waktu-waktu mustajab, ya, waktu-waktu yang mustajab, agar Allah SWT menunjuki dia di mana buhul tersebut tersimpan. Ini jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai, ya, adanya anggapan-anggapan syaitan dan jin yang bisa menyesatkan dan membinasakan seorang hamba, ini bisa menghalangi dia dari beribadah kepada Allah. Dan yang namanya al-khauf, rasa takut, ini ibadah. Al-khauf ini termasuk dari ibadah, min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah SWT. Namun ketakutan itu terbagi-bagi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di antaranya ketakutan itu ada yang ketakutan yang tabi'i, ketakutan yang tabiat, yang memang misalnya seorang takut dengan hewan buas, dengan ular, ya, ini ketakutan yang tabiat. Anak kecil takut dengan apa namanya, perkara-perkara yang bentuknya yang dia tidak pernah melihat, ini biasa. Ini takut yang tabiat. Namun ada takut-takut yang apa namanya, pertakutan yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Ini pertakutan yang apa namanya, dia tidak mau beribadah disebabkan karena gangguan atau takut dengan jin dan syaitan. Ini hati-hati, cepat-cepat dirubah dari niat yang seperti ini. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Terdapat faedah dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, ibtalut tiyarah, batilnya tatayyur, batilnya penganggapan sial. Sial sebuah tempat, nama, warna, nomor-nomor tertentu, perorangan, itu semua dibatilkan oleh Nabi SAW. Faedah yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyah, batilnya keyakinan jahiliyah. Annal amrad tu'di bi tabi'atiha wala bi qadarillah. Bahwasanya keyakinan jahiliyah, penyakit itu menular dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah. Kalau antum berkeyakinan penyakit itu menular dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah, berarti antum orang jahiliyah. Ya, karena inilah keyakinan orang jahiliyah zaman dulu. Makanya Nabi SAW katakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Faedah yang ketiga, ibtalut tasya'um bil hamah wa syahrus safar,
batilnya keyakinan orang-orang jahiliyah di mana mereka menganggap burung hantu itu bisa mendatangkan kesialan, burung gagak itu bisa mendatangkan malapetaka, dan batilnya keyakinan orang jahiliyah bahwasanya mereka menganggap bulan Safar ini adalah bulan kesialan. Bulan Safar tahu ya? Bulan apa itu Safar? Hah? Setelahnya bulan Muharram. Muharram, Safar. Ya, itu bulan yang kedua di dalam kalender Hijriyah, di dalam bulan Islam. Faedah yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa. Batilnya keyakinan orang jahiliyah di mana mereka menganggap pengaruh bintang-bintang tertentu sebagai kesialan, ya, sebagai kesialan. Misalnya apa namanya, ada bintang jatuh ini, ada yang sial malam ini. Nah, itu ya dari bentuk-bentuk bertatayur. Ini jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyah fil ghailan. Batilnya keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dulu tentang ghailan, ya, atau ghilan, dua ghul, yaitu jin dan syaitan. Ini batil keyakinan mereka. Faedah yang keenam, wujubut tawakkul 'ala Allah wa i'timadi 'alaih. Wajibnya kita bertawakal kepada Allah dan menyandarkan perkara kita kepada Allah. Jadi ya, ini perkara yang penting untuk kita lakukan. Kita bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Setelah kita membentengi diri kita dengan zikir dan doa, setelah itu bertawakal. Untuk apa takut, jemaah dimuliakan oleh Allah SWT? Ya, ketika syaitan dan jin mungkin saja mereka akan mengganggu kita, ya, bahkan bisa jadi dia menghampiri kita. Makanya para sahabat Nabi di antara mereka ada yang melihat wujud syaitan, ya, dengan rupa yang aslinya, ya, namun mereka diperintahkan untuk memukulnya, ya. Sebagian sahabat ada yang ketika syaitan muncul dalam rupa yang asli, maka dia memukulnya. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, hendaknya seorang itu dia bertawakal kepada Allah. Intinya apa? Artinya apa? Ketika dia sudah melakukan sebab-sebab yang membentengi dirinya, dia tidak perlu lagi takut. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal itu harus dengan sebab. Tidak hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang jahil yang dia mendatangi tempat dukun, dia katakan saya tidak takut dengan dukun, saya tidak takut dengan syaitan. Dia datang ke situ, ya, untuk apa namanya berkelahi dengan dukun itu. Ini jangan dilakukan oleh Allah SWT, kebatilan. Ya, antum tahu makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan ar-rajim, dari bisikan syaitan ar-rajim. Artinya apa? A'udzu, aku berlindung, jangan mendekati. Sebagian orang jamaah dimuliakan oleh Allah SWT mendatangi tukang dukun. Ya, untuk apa? Untuk berkelahi dengan dukun katanya. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, kejahilan. Ya, kejahilan. Ketika dia mendatangi markas-markas tempat maksiat yang di situ mungkin saja menjadi sarang dari syaitan, ya, dan para jin. Ini kejahilan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia membentengi dirinya, dia berdakwah menjelaskan kepada manusia dari kesesatan, dari akar-akar kebobrokan tukang sihir dan para dukun. Ini sudah dicukupkan untuk dia, ya, agar manusia berhati dan dia bisa membentengi dirinya dan bisa mengajarkan manusia untuk manusia membentengi dirinya dari gangguan syaitan dan jin. Makanya hendaknya kita i'timad 'ala Allah, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bertawakal kepada Allah, setelah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal. Faedah yang berikutnya yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhid al-hadar min wasailil mufdiyah ila syirik. Bahwa dari bentuk seorang hamba merealisasikan tauhid, maka itu dia hendaknya menjauhi atau dia berhati-hati dari segala wasilah yang mengantarkan dia kepada kesyirikan. Ya, segala sesuatu yang mengantarkan dia kepada kesyirikan hendaknya dia menjauhi betul-betul. Ini banyak terjadi ini. Ya, kita beri contoh saja misalnya, ya, seorang yang menonton film-film yang bentuknya memberikan efek takut pada dirinya, nonton film hantu misalnya, nonton film horor. Nah, ini anak-anak banyak setelah nonton film hantu takut di kamar mandi. Ini jangan dimuliakan Allah SWT. Ada bahkan orang tua, tidak cuma anak kecil. Orang tua sudah punya anak 5 tapi takut ke kamar mandi. Ya, disebabkan apa? Habis nonton film hantu. Artinya apa? Yang menjadikan dia takut itu apa? Film hantu. Berarti ini apa namanya? Wasilah. Nah ini, kalau kita menjadi seorang hamba yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka hendaknya kita al-hadar min wasailil mufdiyah ila syirik. Kita menjauhi segala wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, Akhirnya apa? Takut ke kamar mandi, enggak berani berwudu, enggak sholat ujung-ujungnya. Ini jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Kesyirikan. Ya, rasa takut
yang dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir, ibdalu ma yaf'aluhu ba'dun nas min at-tasyaum bil alwan. Batilnya pemahaman sebagian manusia di mana mereka menganggap sial al-alwan, warna-warna tertentu, kal aswad wal ahmar, seperti warna merah, warna hitam, ini mereka anggap sial. Warna merah ini menganggap ya lambang dari kesialan, hitam juga ya bentuk-bentuk dari warna gelap, ini banyak syaitannya, banyak jinnya nanti ini. Ini semua bentuk dari tatoyur, hati-hati ya. Au ba'di al-arqam, atau bagian-bagian nomor ya, nomor-nomor tertentu dianggap sial. Nomor berapa yang sial? 13. Ini anggapan orang jahiliyah. Kalau antum anggapan seperti itu berarti antum meniru dari keyakinan orang-orang jahiliyah. Ini semuanya batil, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatoyur. Ini tatoyur. Wal asma, atau nama-nama tertentu. Jangan memberikan anak nama ini nanti sial. Jangan memberikan anak namanya Abdullah nanti sial. Padahal itu adalah nama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Ini jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya ya dengan kejahilan kita ketika anak kita dari lahir sampainya sudah umur sebulan 2 bulan tapi sering sakit terus. Kayaknya namanya sial ini, diberikan nama Abdullah, ganti saja, diganti sama tetangganya. Ini ada terjadi di zaman kita ya. Bahkan keyakinan sebagian orang tua kita ya, bahkan ini keyakinan tetangga-tetangga kita ya. Ini hendaknya ya kita ingatkan atau kita ya memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya itu termasuk dari tatoyur dan bisa mengantarkan seorang hamba kepada kesyirikan. Wal ashkhas, atau perorangan tertentu. Wadawil ahad, atau orang-orang cacat. Orang cacat nada tangannya, oh ini sial ini orang, yang dekat-dekat dia sial ini. Atau orang yang putus kakinya atau tidak ada jarinya, nah ini dianggap sebagai jangan sama dia, itu sial itu kalau berteman sama dia ya. Ini semuanya termasuk tatoyur. Nabi SAW membatilkan di dalam banyak hadisnya dan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga Allah SWT menghindarkan kita, menjauhkan kita dari segala jenis kesyirikan, segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah SWT mengistiqamahkan kita di atas tauhid, di atas ibadah yang kita serahkan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengikhlaskan dari amalan-amalan, niat kita, perbuatan kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kami minta maaf dari kesalahan atau kekurangan yang disampaikan pada majelis ini. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita selama berlangsungnya majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.